Shalom teman-teman, kembali lagi kita berjumpa untuk sharing kali ini berbicara tentang Jesus Christ is the name of God. Nah, ini part kedua, sharing kemarin itu part pertama. Dan kali ini saya akan fokus tentang bagaimana Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa nama Tuhan, nama Allah Bapa itu adalah Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus adalah Allah dalam roh dan Allah dalam firman. Dalam part 1, part 1, part pertama, ayat remah yang saya share di situ adalah dalam kitab Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3, dimulai adalah firman dan firman itu Allah. Wahyu pasal 19 ayat 13, nama Yesus Kristus itu ialah firman Allah. Kejadian 1 sampai 3, Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya termasuk manusia. Semuanya ini dijadikan oleh Allah dan firman Allah dan roh Allah. Matius pasal 1 ayat 25, Yohanes 1:14 bagian B, Yesaya 9 ayat 5 yang mengatakan seorang anak, yaitu Yesus Kristus, yang namanya disebut penasihat ajaib, sama juga dengan nama Allah Roh Kudus, yaitu penghibur. Kemudian Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi dalam part 1 dan part 2 saya akan fokus di part 2 lebih ke kitab Yesaya pasal 9 ayat 5 dihubungkan dengan kitab Yohanes, khususnya statement atau perkataan yang disebutkan Tuhan Yesus di dalam doanya dan beberapa kitab lainnya. Nah, mungkin kadang kita berpikir, apakah benar nama Yesus Kristus itu adalah Tuhan? Berbicara kebenaran, firman Tuhan berkata dalam Yohanes pasal 8 ayat 32, kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. You shall know the truth and the truth shall make you free. Jadi mungkin sharing ini tidak seperti doktrin yang selama ini teman-teman belajar, tidak seperti konsep yang selama ini teman-teman belajar, tidak seperti pengetahuan yang selama ini teman-teman ada. Tapi saya mohon, saya percaya, saya berharap teman-teman membuka hati untuk merenungkan sendiri, mencari kebenaran yang saya sharekan ini. Karena dari banyak pengalaman dan pertanyaan yang berbicara tentang Yesus itu, apakah Yesus itu kok anaknya Allah, Allah punya istri segala macam. Ini pertanyaan yang muncul dari mindset orang yang pikirannya itu arahnya ke seks, hubungan fisik antara manusia. Jadi kalau mereka berpikir bahwa seseorang punya anak itu harus lewat seks, harus lewat hubungan antara seorang perempuan dan laki-laki. Nah, ini mereka pikirkan ini tentang Tuhan. It is wrong, 100% salah. Firman Allah, roh Allah yang Tuhan sendiri katakan bahwa Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Dia sendiri mengatakan, akulah Allah Bapa, akulah Putra, akulah Roh Kudus. Makanya di dalam doa Yesus Kristus nanti kita menemukan seolah-olah Tuhan mengatakan, Tuhan sendiri, dialah Allah, Alfa Omega, dialah Yesus Kristus, dialah Roh Kudus. Dan namanya adalah Yesus Kristus. Sehingga orang Kristen bisa memikirkan ini dari perspektif yang berbeda, tidak seperti yang dipikirkan oleh dunia mengenai Allah, Yesus Kristus, anak Allah ini. Oke? Jadi kebenaran tentang Yesus Kristus adalah nama Allah. Yesus Kristus adalah nama Allah. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 14 dikatakan, jika kamu itu statement yang disampaikan mulut Yesus sendiri. Yesus berdoa, di dalam doanya dia mengatakan,
Jika di dalam doanya, dalam perkataan Yesus sendiri, dia berkata, jika kamu yang Anda dan saya, orang-orang yang percaya terhadap Yesus Kristus, siapapun dia, entah agama, nama agamanya apa, sepanjang dia itu percaya dan mengakui Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus atau Allah Tritunggal, selagi Anda yang masih percaya kepada Allah Tritunggal ini, Anda pesan ini, rema ini untuk Anda, bahwa dialah Allah Yesus Kristus, nama Allah Tritunggal yang kita sembah, itulah namanya Yesus Kristus. Jadi di dalam Yohanes 14 ayat 14 Yesus katakan, jika kamu meminta sesuatu dalam namaku, Yesus berkata dalam namaku, dia sedang mengatakan namanya, maka aku akan melakukannya. Yohanes pasal 17 ayat 3 berkata, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi Yesus sedang berdoa kepada Allah Bapa bahwa inilah hidup yang kekal itu, yaitu mengenal Engkau, yaitu saya Natalia, Anda dengan nama Anda sendiri, keluarga Anda, mengenal Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah diutus Bapa. Jadi tadi Yesus berkata berdoa dalam namaku. Namanya di sini dia menyebutkan Yesus Kristus. Kita lihat selanjutnya. Yohanes pasal 17 ayat 11. Dikatakan, dan aku tidak ada lagi di dunia ini, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Rahasianya di sini. Yesus berkata, peliharalah mereka yang tadi saya bilang para pengikut Yesus Kristus. Seperti saya, seperti teman-teman, seperti orang-orang yang percaya kepada Allah Tritunggal, tidak peduli agamanya apa. Saya tidak mau menyebut agama di sini, karena kadang orang yang tidak menganut agama pun dia percaya kepada Allah Tritunggal ini. Jadi pesan ini bagi mereka, bagi orang-orang meskipun secara label sudah punya KTP agama atas nama agama ini, tapi hatinya percaya kepada Yesus Kristus, percaya kepada Allah Tritunggal ini. Pesan ini untuk Anda secara pribadi dan saya secara pribadi, bahwa disinilah rahasianya. Doa Yesus kepada Bapa untuk bisa memelihara kita dalam Yohanes pasal 17 ayat 11 dikatakan, aku tidak ada lagi di dalam dunia. Secara fisik kita mencari Yesus dimanapun tidak ada. Di Roma, di Israel, di Amerika, dimanapun tidak ada. No, secara fisik tidak ada. Dan untuk saat ini kita bisa membuktikan. Anda bisa beli tiket, tanya ke PBB, tanya ke siapa yang paling berkuasa, organisasi terbesar di dunia, PBB dan lain sebagainya, gereja terbesar di dunia, tanya, gak ada. Tidak bisa menemukan Yesus secara fisik. Yesus sendiri berkata ketika dia mau naik ke surga, dia berdoa, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada dalam di dunia. Anda masih ada dalam dunia, saya masih ada dalam dunia, banyak orang keluarga kita masih ada dalam dunia. Yesus berkata, ya Bapa, aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu. Jadi Yesus berkata, pelihara mereka dalam namamu. Ini nama Bapa loh, nama Allah Bapa, nama Allah Bapa yang di dalam perjanjian lama ketika Musa bertemu dengan dia, nama Allah Bapa yang disebutkan bahwa Allah Alfa Omega, Allah Bapa yang dikenal Abraham, Allah Bapa yang dikenal Musa, dikenal Ishak, Daud, Daniel, banyak lagi para nabi-nabi besar maupun nabi-nabi kecil,
di Perjanjian Lama. Yesus menyebutkan nama itu. Ayat selanjutnya Yesus katakan, yaitu namamu yang telah, kata telah dalam bahasa Inggris itu past tense. You have done, you have given. Anda telah memberikan kepada saya. Jadi kata telah itu sesuatu yang sudah terjadi. Nah, jadi yang telah engkau berikan kepadaku. Jadi nama itu diberikan kepada Yesus. Itu yang seperti yang tadi kita baca dalam Yohanes pasal 17 ayat 3. Di situ dikatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Rahasianya di sini. Jadi statement ini bukan dari Natalia de Vasconcelos. Statement ini dari Yesus Kristus sendiri. Saya berharap anak-anak muda, orang-orang dewasa, anak kecil, kita tanamkan kebenaran ini. Sehingga ketika mereka dewasa, mereka tidak akan goyang di dalam imannya. Karena banyak yang kemudian mengambil keputusan. Sebenarnya mereka sudah di posisi yang benar. Mereka percaya kepada Yesus Kristus, Allah yang benar. Kemudian mereka mengambil keputusan pindah posisi. Karena mereka bingung. Karena mereka tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan bahwa Allah kok punya anak sih dan lain sebagainya. Kadang mereka merayakan Natal dan mereka diperhadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan sulit, dan pertanyaan itu sebenarnya inspirasi dari kedagingan seperti yang tadi saya bilang. Dan mereka tidak, ketika mereka tidak bisa menjawab, maka mereka mulai meragukan Yesus ini dan mulai mengambil keputusan, mengambil jalan yang salah, putar haluan tapi ke arah yang salah. Dan sebenarnya kalau mereka mengambil jalan ini tetap lurus, tetap maju, mereka akan mendapatkan apa yang mereka cari, kebenaran yang sesungguhnya. Jadi saya percaya, saya berharap setelah mendengar sharing ini statementnya Tuhan Yesus Kristus yang teman-teman sembah, yang hamba Tuhan sembah, yang dikobakan dalam seminar KKR, perayaan Natal, perayaan Tahun Baru, di hari kenaikan Yesus, Paskah, setiap minggu, bahkan setiap doa malam, doa pagi, doa keluarga, semua yang ada nama Yesus Kristus dilibatkan di situ. Ini kebenaran. Saya berharap ini pesan ini menyelamatkan banyak orang. Seperti yang saya katakan, ini kebenarannya. No comment, no debate, this is the truth. Jesus himself spoke this statement. Jadi Yesus sendiri yang mengatakan ini. Ini yang saya share di part 2 ini. Rahasia ini terungkap. Saya merasa kayak sesuatu tidak lengkap dalam sharing sebelumnya. Jadi saya mengambil keputusan untuk sharing ini. Saya tidak tahu ada orang-orang karena generasi milenial, generasi Z, yang disebutkan orang Gen Z ini, generasi milenial itu jenius semua, logikanya jalan. Jadi pertanyaan itu hampir kalau kita menjelaskan sesuatu tidak detail itu muncul pertanyaan. Jadi ada level tertentu yang kita tidak bisa. Mungkin Anda bertanya saya, ini jujur saya tidak bisa menjelaskan kalau yang satu ini. Anda bertanya saya, kok kenapa? Ya Tuhan sendiri menyebut dirinya Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Saya hanya bisa membantu menjelaskan sebatas. Anda tidak bisa memisahkan satu orang. Dan pribadi itu memiliki roh perkataan dan pribadinya sendiri. Jadi kalau saya mau memberikan pesan
atau mau mengajari atau mau menasehati seseorang atau satu keluarga. Kalau mereka di jarak jauh, saya hanya memakai instrumen teknologi atau secara offline. Jadi kalau saya mau kirim pesan, tinggal saya tulis surat. Di dalamnya semua perkataan yang ditulis di situ atas nama saya, itu saya. Saya kirim surat itu kepada mereka, orang-orang yang dituju. Misalnya kalau keluarga saya kirim surat. Atau saya bisa telepon, saya ngomong langsung, saya bicara langsung. Itu caranya. Sehingga perkataan saya bisa sampai kepada mereka. Saya tidak bisa menyuruh perkataan saya berjalan seperti manusia dan berbicara sendiri dengan mereka di sana. Makanya kadang kita merasa keterbatasan seperti ini, kita membatasi Tuhan. Yesus Kristus itu Allah dalam roh, dalam firman, dalam tubuh, dalam in flesh. Jadi turun menjadi manusia. Perkataan itu turun. Kita tidak bisa, kalau kita seperti di sharing saya pertama, kita tidak boleh membatasi Tuhan. Dia bisa bekerja melampaui akal kita. Jadi perkataannya turun menjadi manusia, mengajarkan kepada kita, membukakan rahasia kepada kita. Salah satu rahasia dalam doa Yesus di kitab Yohanes ini, dia sendiri mengatakan kepada kita bahwa dialah Yesus Kristus, Allah yang sebenarnya. Seperti dalam Yohanes pasal 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Oke, jadi ini adalah nama Yesus Kristus, adalah nama Allah. Dan saya percaya kebenaran ini seperti yang tadi saya bilang. Selama ini mungkin kita punya konsep teori, doktrin, tapi saya percaya kebenaran ini membantu. Meskipun ini menyakitkan, meskipun ini kita merasa ini menghantam satu batasan, melewati satu batasan, tapi saya percaya ini akan membantu kita, terutama generasi muda, orang-orang Kristen. Karena saya juga mengalami hal yang sama, pernah berhadapan dengan orang-orang yang bertanya pertanyaan yang aneh-aneh. Bagaimana saya bisa menjelaskan? Saya bilang, Tuhan tolong saya. Oke. Jadi ini sangat membantu teman-teman, terutama generasi muda. Karena banyak generasi muda juga terjebak dalam perdebatan, kemudian salah mengambil keputusan atau salah menjelaskan. Oke, jadi untuk lebih lagi Anda bisa merenungkan doa Yesus Kristus mulai dari awal sampai akhir. Tidak yang sudah tercatat di dalam Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai 26. Maka di situ Anda akan mendapatkan rahasia yang diungkapkan Yesus di situ. Oke? Itu Yesus sendiri yang ngomong, bukan saya hanya membacakan apa yang tertulis dalam Alkitab. Teman-teman, makanya Alkitabnya dibaca. Jangan disimpan, dibaca. Anak TK datang ke sekolah, mereka baca buku yang diberikan guru supaya mereka bisa tahu pelajaran. Cara menulis A seperti ini, B, C. Jadi supaya mereka tahu. Kalau bukunya tidak dibaca, tidak pernah melihat bentuk A-nya bagaimana. Jadi saya percaya ini akan membuat kita mulai ada kerinduan, ada keinginan untuk membaca firman. Oke? Jadi ketika teman-teman baca kitab Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai 26, teman-teman sendiri mendapatkan rahasia di situ. Dan untuk lebih meyakinkan lagi, bisa hubungkan ayat-ayat itu. Tanda kutip ini kita berbicara seputar nama Yesus Kristus adalah nama Allah. Allah yang sesungguhnya disembah orang.
orang beriman, orang Kristen, para pengikut Yesus Kristus. Jadi untuk lebih meyakinkan lagi, mungkin ada yang bingung, ada yang mulai berpikir berbagai macam muncul dalam pikirannya berhubungan apa yang saya sampaikan. Teman-teman bisa hubungkan ayat yang tadi Yohanes 1:17-1:26 dengan Yohanes 14:14, Wahyu 19:13, Yohanes 1:13, Kejadian 1:13, kebenaran itu terungkap. Jadi berbicara Roh Kudus, Yesus Kristus, Allah Bapa itu sama. Karena Roh Kudus itu berasal dari Allah. Itu Roh Yesus Kristus, Roh Allah. Karena Yesaya menyebutkan penasihat ajaib. Penasihat ajaib itu nama Roh Kudus. Itu di Yohanes pasal 14 ayat 26 menyebut kata penghibur. Kalau dalam versi bahasa Inggris itu menyebut dengan satu kata, marvelous counselor, penasihat ajaib. Oke? Jadi kalau kita menyadari roh nenek moyang kita ada, roh orang tua ada, roh orang mati ada, yang keadaan itu menakutkan. Kadang kita takut ya. Saya juga takut kadang kalau gelap. Ya, jadi itu kalau kita sadar bahwa itu ada, lebih nyata kalau roh Allah. Ini roh kebenaran, roh yang tidak menakutkan, roh yang menghibur, roh yang membantu. Manusia saja yang dengan gengsinya tidak membuka hati untuk menerima hiburan yang diberikan Tuhan lewat firman-Nya, lewat perkataannya. Oke? Jadi saat ini mungkin teman-teman bertanya di mana the body of Jesus Christ, physical body, Yesus yang secara fisik bisa dilihat dengan mata ini. Saya tidak bisa menunjukkan di tempat mana saat ini seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, karena Dia bersama dengan kita dalam roh, spirit, dan dengan perkataannya. Jadi berbicara perkataan itulah Dia. Ketika kita menyimpan perkataan itulah Dia. Makanya kalau ketika kita mendengar firman Tuhan, rema, pesan Tuhan, itulah Dia, itulah Roh Kudus, itulah Allah Bapa itu sendiri. Jadi kadang kita merasa ignore perkataan. Kita kan semua hanya Tuhan. How can it be? Bagaimana ini bisa terjadi seperti itu? Ignore yang satu, menyangkal yang satu, menyetujui yang lain. It's the same one, sama. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Alfa dan Omega. Mungkin selama ini yang membuat kita beda mungkin satu. Yang kelompok ini menyembah hanya Allah, mereka tahu hanya Allah Bapa, pencipta langit, sang pencipta langit dan bumi. Dan kelompok ini menyembah Allah juga, perkataan juga rohnya, menyadari, meyakini dan percaya manusia ini bisa connect dengan roh dan perkataan Allah. Yang kelompok ini menyembah tidak percaya roh Allah, tapi percaya perkataan Allah. Jadi bedanya itu di level ini saja. Tapi coba mari kita renungkan lebih dalam lagi. Kalau manusia lengkap dengan rohnya, perkataannya, semuanya, kenapa kita membatasi Allah? Yang penting Allah itu Maha Pengasih, Allah itu Maha Penyayang. Tapi juga firman Tuhan berkata jangan mempermainkan Allah. Tidak pernah Allah tidak menyingsingkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditanam manusia itu yang dituai. Dan Tuhan juga memberikan jalan keluar. Kalau dalam pengajaran orang Kristen detail, ketika Anda salah larinya kemana, bagaimana caranya, semua sudah tersedia. Itulah yang disebut pengorbanan Kristus. Jadi kalau berbicara Allah, berbicara Sang Powerful luar biasa, berarti kan Dia yang memulai segala sesuatu. Dia yang memulai hubungan dengan manusia. Dia yang datang memulai hubungan dengan manusia
mencari manusia, menawarkan keselamatan itu kepada manusia. Jadi bagaimana manusia bisa memulai sesuatu? Apakah kita tahu keinginan Allah dan kita tahu bagaimana? Saya tidak pernah introduce diri saya kepada Anda, bagaimana tahu keinginan saya. Yesus mengajarkan semua, kerinduan Allah, keinginan Allah. Itu semuanya lengkap, semuanya detail. Bahkan ketika jatuh dalam dosa. Jadi orang yang jatuh dalam dosa sama dengan orang yang bermain dalam dosa itu beda. Jatuh dalam dosa ibarat jatuh dalam air. Dan bermain di dalam air setelah jatuh, bermain di situ, itu beda. Jadi pengampunan Tuhan Yesus Kristus disediakan ketika sudah tergelincir dan jatuh ke dalam dosa, jatuh ke dalam sampah. Tidak boleh main sampah, keluar dari sampah. Apalagi ada orang yang datang mau membantu untuk keluar, cepat keluar. Jatuh dalam air, jangan terus bermain dalam air, bermain di dalam selokan, kotoran. Tapi keluar. Firman Tuhan berkata, meskipun dosamu merah, tapi Tuhan mampu menghapusnya, mampu mengampuni, melupakanmu rekor. Kalau teman-teman mendengarkan sharing saya tentang the doctrine of forgiveness. Okay? Jadi itu semua sudah tersedia. Pilihan ada pada manusia. Keinginan, keputusan, keinginan, pilihan, keputusan, tindakan itu miliknya manusia. Jadi semua yang disediakan tidak akan pernah terjadi, termasuk rasa kepercayaan kalau bukan kita yang membangun, kita meresponi itu. Jadi semua sudah selesai, kita tinggal meresponi sehingga itu bisa bekerja pada diri kita sendiri. Jadi saya pun sedang belajar tentang itu. Dan saya percaya ini satu kebenaran yang membebaskan saya, membuka wawasan saya, membuat saya lebih mengenal Tuhan yang saya sembah, lebih yakin, lebih percaya, lebih melangkah dengan pasti, yakin ada Sang Penolong. Inilah kepercayaan iman yang dibangun orang-orang sebelumnya. Daniel ketika dalam masa kesulitan, ketika dia sudah tidak tahu bagaimana caranya, dia berkata, there is God in heaven who sees us. Dan Tuhan di surga yang melihat. Ketika Daud mengalami masalah, dia berkata, ketika aku takut, aku percaya aku ini punya Engkau. Jadi itu mereka bukan berbicara ke awan, ke angin, tapi mereka berbicara ke pribadi. Mereka yakin ada, itulah Yesus Kristus.